ibunya sendiri yang mati karena sakit. Memang sudah takdirnya terlahir melarat. Bocah itu kabur atas kemauannya sendiri. Hidup tak tampak orangnya, mati pun tak ada jasadnya. Kenapa kau malah melempar tuduhan kotor ini padaku? Lalu bagaimana dengan adekku? Kau bilang dia punya utang yang tidak dibayar, lalu Raja Naga Laut murka dan menenggelamkannya. Kasihan adik kelimaku. Bahkan tulang belulangnya pun tidak bisa kami bawa pulang. Berani tidak kau ikut aku ke kantor polisi sekarang? Dan jelaskan semuanya di hadapan petugas polisi. Ini menyangkut nyawa manusia. Menurutku, sudah saatnya petugas polisi turun tangan untuk menyelidikinya. Salah paham, ini semua cuma salah paham. Kalau tidak mau dijual, ya sudah. Memangnya aku peduli dengan beberapa ekor ikan busuk kalian itu. Air di rumahku sudah mendidih. Aku pergi dulu. Ada orang yang pernah menginjak-injakku, tapi ada juga yang berani berdiri membelaku. Di kehidupan sebelumnya, aku sama seperti mereka, diinjak-injak hingga masuk ke kubangan lumpur, bahkan tidak punya kekuatan untuk meronta. Kini Tuhan memberiku kesempatan hidup kembali, dan membekaliku dengan kemampuan ini. Aku akan membimbing orang ingin bangkit ini, agar bisa hidup dengan layak-layaknya manusia. Terima kasih Bapak berdua sudah bersusah payah datang ke sini. Ini sekadar tanda terima kasih dari kami. Kami hargai niat baikmu, tapi barang ini sama sekali tidak boleh kami terima. Jangan menguji kami dengan cara seperti ini. Tapi harus diakui, ikan ini memang sangat bagus. Begitu koperasi kalian sudah berjalan lancar, kita makan besar di restoran negara. Baru itu namanya mendukung usahamu, memeras rakyat kecil, menindas, dan menguasai pasar. Hari-hari tenang mereka tak akan lama. Negara tak akan membiarkan orang seperti itu bebas dari hukum. Petugas pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Bekerjalah dengan baik, kepalaku sangat mengandalkanmu. Dirikan koperasinya, biar warga bisa makan dengan tenang. Tenang saja, Direktur Ma. Saya, Fang Lang, selalu menepati janji. Bang Lang, kami melaut dulu. Ya, pulang nanti, semua ikannya kami antar ke tempatmu. Kamu, dan kamu juga. Naik ke kapal, ayo kerja. Pacen Anda yang pegang kemudi. Aduh, aku... Apa tulang tuaku ini masih bisa jadi jurumudi? Baik Alang, karena kamu mempercayaiku, aku mau... Jangan berkecil hati semuanya. Begitu ikannya dibawa pulang, menyortir, mengemas, memeriksa, memindahkan barang. semua itu butuh orang. Kerja di koperasi juga bakal tetap digaji. Asalkan mau bekerja keras, pasti bisa dapat uang. Pakai pelindung lututmu. Jangan sampai kakimu terluka. Ibumu pasti sedih melihatnya. Fang Lang memang kaku bicaranya, tapi dia selalu ingat siapa saja yang baik padanya. Tolong maklumi dan bantu jaga dia, ya semuanya. Tenang saja Kak. Kami jalan dulu. Hahaha, setelah ibu keluar dari rumah sakit, dan koperasinya sudah jadi, kamu tinggal duduk tenang, jadi Nyonya Bos di sini. Nyonya Bos. Hahaha. Aku mau ke rumah sakit menemani Bibi. Menjenguknya, gadis galak yang terkenal di desa kita. Begitu di depan Alang, langsung kayak istri penurut. Hahaha. Mereka sudah pergi. Kemegahan dan kemewahan ini harusnya jadi milik keluarga kita. Malah bocah itu yang dapat untung gratisan. Gaya-gayaan begitu memangnya dapat uang berapa? Si Fang Lang itu hidup mewah, tapi membiarkan paman kandungnya kelaparan. Itu namanya durhaka. Durhaka yang pantas disambar petir. Bukannya adekku yang baik sedang sakit. Nanti aku sebagai kakaknya harus menjenguknya. Kalau keponakanku tidak tahu berbakti, dia harus mewakili anaknya yang durhaka itu untuk berbakti pada kakaknya ini. Talang, kita mau kemana? Keluar dari laut dekat, pergi lebih jauh lagi. Alang, kalau lebih jauh lagi, itu sudah laut lepas. Sudah bertahun-tahun tidak ada orang desa yang ke sana, di mana letak batu karangnya.
Kemana rute jalurnya? Kita sama sekali tidak tahu. Bagaimana kalau kita tidak bisa kembali? Tenang, ada aku, kita pasti bisa kembali. Tidak ada ikan besar di laut dekat. Harus pergi jauh baru dapat tangkapan. Biar ku perlihatkan pada kalian seperti apa laut dalam itu. Kawanan ikan di laut lepas itu, baru tangkapan besar. Aku akan mengumpulkan ikan-ikan di laut dalam, biar warga desa di laut dekat juga bisa menyambung hidup. Sama-sama tidak saling menghalangi. Di bawah sini, gelap gulita. Kak Lang, airnya dalam sekali. Kapalnya mau terbalik. Mau terbalik. Mata surgawi terbuka. Ini sih bukan mencari ikan. Ini namanya bunuh diri. Satu kapal rongsok begini, berani ke laut lepas. Harusnya dari awal aku tidak naik kapal ini. Benar, kan ku bilang juga apa, dia tidak bisa dipercaya. Bocah ingusan saja berani membawa orang ke laut lepas. Bukannya ini namanya mempermainkan nyawa kita. Pas naik kapal sok jagoan, sekarang malah ciut. Siapa yang berani jelek-jelekin Bang Lang lagi? Gue yang bakal pertama kali habisi dia. Diem kalian semua. Pak Chen, jaga kemudinya. Hari ini kapal gak bakal terbalik. Biar kalian lihat apa itu tangkapan besar. Cepat, pakai jaringnya. Stop. Ini kerapu raksasa, gede banget. Ya ampun, bagus banget. Satu ekor ini bisa ditukar setengah daging babi. Satu jaring ini bisa dapat berapa banyak uang ya? Teritip angsa ini tumbuh di ujung karang berombak tajam. Kapal gak bisa mendekat, orang juga gak bakal bisa memanjat. Bang Lang, ikut abang kali ini beneran sepadan. Pas pulang nanti, orang-orang di dermaga bakal iri setengah mati. Bang Lang, barang ini biasanya cuma bisa diambil penyelam ahli. Penyelam berpengalaman bawa tabung oksigen. Harus menempel di karang. Lalu mencongkelnya satu-satu pakai sekop baja. Begitu ombak besar menghantam, bisa langsung tewas menabrak tebing karang. Sudah banyak ahli yang kehilangan nyawa di sana. Setengah hari pun gak bakal dapat setengah keranjang. Tapi sekali jaring kita ini, kok bisa keangkat semua sampai ke akarnya. Ditambah lagi kerapu raksasa ini. Ikan ini biasanya sembunyi di karang laut dalam jaring biasa gak bakal bisa menjangkaunya. Keberuntungan kita hari ini aneh banget. Tadi, ada dua arus laut yang bertabrakan di bawah. Airnya berputar kencang, dan menyapu bersih semua yang ada di ujung karang. Kerapu raksasanya kemungkinan besar juga terseret keluar dari karang oleh arus. Jaring kita kebetulan lewat di sana, bisa dapat ini cuma karena untung. Teritip angsa memang mahal, tapi kerapu raksasa ini jauh lebih mahal. Tapi jangan tergiur sama barang-barang ini. Arus bawah laut bisa mencabik kapal besi sekalipun. Nyawa kalian lebih berharga dari kerang, juga lebih berharga dari ikan. Teknik pengendali laut, aktifkan. Ikuti arus laut dan maju terus. Pergi ke tempat yang lebih dalam. Kemudikan ke laut. Dalam. Ikuti Bang Lang biar cepat kaya.
Pantas aja Bang Lang cepat kaya. Ini sih bukan menangkap ikan, tapi meraup uang ke karung. Satu tarikan jala kita. Setara kerja keras setengah tahun orang lain. Benar sekali. Tanganku tidak berhenti bekerja. Sejak kerja bareng Bang Lang, Aku baru tahu. Dulu kita di pantai itu bukan menangkap ikan. Itu murni seperti pengemis minta sedekah. perhatikan. Baik, firasat Tuan Muda hari ini sangat bagus. Aku sendiri yang akan menarik. Ikan seberat 50 kilo untukmu. Biar matamu terbuka lebar. Gui Mingyuan, kamu sudah membual selama 3 hari. Jangankan tangkapan 50 kilo. Anak ikan seukuran jari pun belum kelihatan. Kamu ini bisa tidak sih? Tuan Muda, kita sudah putar-putar di sini beberapa hari. Tak ada tanda apapun di sonar. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Tuan Muda, jangan buru-buru. Lihat, ada kapal nelayan di sana. Muatan di dek kapal itu sampai meluap. Pantulan cahayanya mencurigakan, pasti bukan sekadar ikan biasa. Sialan, semua barang bagus di laut ini direbut habis kapal rongsokan itu. Putar kemudi penuh, bawa kapal ke sana. Mepet mereka. Ruowei, lihat tidak, pasti ada barang bagus di kerang darah itu. Orang-orang udik ini gak sangka dapat rezeki nomplok begini. Tinggal diambil aja mutiara darahnya. Ibu gue pasti bakal muji gue setinggi langit. Wih, nelayan yang di bawah, ambil kerang mutiara merah itu. Terus bawa ke atas sini. Gua kasih imbalan 100 yuan. Itu udah cukup buat orang miskin kayak kalian. Kerja keras selama setengah bulan. Semua muatan kapal ini udah dipesan, gak dijual eceran, dikasih hati malah ngelunjak. Ya, kapal besi rongsokan kalian ini, memangnya siapa yang mau mesen, cuma bawa muatan ikan busuk aja belagu? Dari jarak 10 meter, udah tercium bau nelayan miskin. Yang bau ikan asin, gak usah sok hebat deh. 1000 yuan, jangan sok belagu lo. Cepetan bawa ke atas sini. Gak dijual? Lo tahu nggak gue ini siapa? Gue bisa abisin nyawa murah kalian. Lebih gampang daripada nginjek semut. Siapapun Anda, gak ada hubungannya sama jualan kami. Lo lihat baling-baling di bawah itu? Gue bisa suruh kapten putar kemudi penuh sekarang, buat mepet ke sana, dan hancurin kapal rongsokan kalian. Paling cuma beberapa orang mati, gua tinggal bayar ganti rugi. Keluarga lo malah bisa dapat bagian banyak, buat nikmatin sisa hidup mereka. Ngapain bengong aja, putar kemudi, pepet kapalnya. Kalau mau beli, boleh saja. Baguslah kalau kalian tahu diri. Harusnya dari tadi, kalian nurut. Beraninya ngelawan Tuan Muda ini. Nggak ngaca dulu apa? Cepetan ambil kerang darah itu, dan anterin ke gua. 1 juta yuan per biji. 1 juta? Gila lo ya? Mending ngerampok aja. Merampok itu melanggar hukum, jualan ikan tidak melanggar hukum. Hahaha. Dengar tidak? Nggak mampu beli. Jangan sok kaya. Cepat enyah dari sini. Hahaha. Nyalakan kapal, tabrak mereka. Gila seorang orang miskin itu. Kak Lang bajingan ini sudah gila. Dia benar-benar ingin membunuh kita. Gu Mingyuan, kamu sudah gila. Bisa ada yang mati. Kalau kamu mau menanggung utang nyawa, jangan seret aku juga. Kamu berani memukulku. Ibuku saja tidak pernah memukulku. Kamu berani memukulku? Aku cuma mau memberi mereka pelajaran, kamu melarangku membunuh mereka. Akan tetap kubunuh mereka di depanmu. Cuma beberapa nyawa sampah, aku sanggup bayar. Lautnya ada di sini, kalau berani, kesinilah. Arus laut di bawah saling tabrakan. Syarat air kapal pesiarmu ini dalam. Sekali lewat, kapalmu bakal terbalik. Jangan salahkan Tuhan kalau celaka. Mencoba